Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eruna Agustiawan dari kelompok 4 mata kuliah bimbingan konseling anak usia dini kelas E semester 4 BKPI UIN Raden Intan Lampung. Di sini kami akan menjelaskan tentang aspek-aspek perkembangan dan pertumbuhan pada anak usia dini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang juga akan menjelaskan tentang tema tersebut. Ada Ayu Effendi, Lola Ivanka Putri Nasution, dan juga Nanda Hanifah Sidkia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aspek-aspek perkembangan dan pertumbuhan pada anak usia dini. Sebelumnya, apa aja sih aspek-aspek perkembangan dan pertumbuhan pada anak usia dini? Aspek-aspek perkembangan anak usia dini mencakup pada perkembangan fisik, motorik, kognitif, bahasa, nilai-nilai, dan normal agama, seni, dan sosial emosional. Aspek-aspek tersebut berkembang menjadi satu kesatuan, dan apabila satu aspek mengalami hambatan, maka akan mempengaruhi aspek perkembangan yang lainnya. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing aspek perkembangan anak usia dini. 1. Perkembangan fisik motorik. Secara langsung, perkembangan fisik anak akan menentukan keterampilan anak dalam bergerak, dan secara tidak langsung pertumbuhan dan perkembangan fisik anak akan mempengaruhi bagaimana anak itu memandang dirinya dan memandang orang lain. Harlock menjelaskan bahwa secara umum perkembangan fisik anak usia dini mencakup 4 aspek, yaitu 1. Sistem saraf, yang sangat berkaitan erat dengan perkembangan kecerdasan dan emosi. 2. Otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. 3. Kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru. 4. Struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi tubuh. Pada setiap anak memiliki pertumbuhan fisik yang berbeda-beda. Ada yang mengalami pertumbuhan dengan cepat dan ada juga yang mengalami kelambatan. Perkembangan fisik anak dapat diklasifikasikan menjadi 2 aspek, yaitu ditinjau dari perkembangan motorik kasar dan motorik halus. A. Perkembangan motorik kasar. Berry menjelaskan tentang kemampuan motorik kasar yang dimiliki oleh anak usia dini yang berada pada rentang umur 4-6 tahun. Kompetensi tersebut terbagi menjadi 4 aspek, yaitu berjalan atau walking, dengan indikator berjalan naik atau turun tangga dengan menggunakan kedua kaki, berjalan pada garis lurus dan berdiri dengan satu kaki. 2. Berlari atau running, dengan indikator menunjukkan kekuatan dan kecepatan berlari dan lain-lain. 3. Melompat atau jumping, dengan indikator mampu melompat ke depan, ke belakang, ke samping, dan lain-lain. 4. Memanjat atau climbing, memanjat naik atau turun tangga dan memanjat pohon. Perkembangan motorik kasar diperlukan untuk keterampilan menggerakkan dan menyeimbangkan tubuh. B. Perkembangan motorik halus, small motor development. Perkembangan motorik halus meliputi perkembangan otot halus dan fungsinya. Otot ini berfungsi untuk melakukan gerakan-gerakan bagian tubuh yang lebih spesifik, seperti menulis, melipat, merangkai, mengancingkan baju, dan lain-lain. Pada anak usia dini, perkembangan motorik anak lazimnya mengikuti 8 pola umum, yaitu 1. Bersifat kontinu, yakni dimulai dari sederhana kepada yang lebih kompleks sejalan dengan pertambahannya usia anak. 2. Memiliki tahapan yang sama, uniform sequence, yakni memiliki pola tahapan yang sama pada setiap anak, meskipun kecepatan untuk mencapai tahapan tersebut berbeda. 3. Kematangan, yakni dipengaruhi perkembangan sel saraf. 4. Dimulai dari gerak yang bersifat umum ke gerak yang bersifat khusus. 5. Dimulai dari gerak refleks gerakan ke gerak yang terkoordinasi. Baik, perkenalkan, nama saya Nanda Hanifah Sidika
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Erwin Agustiawan, itu yang menjelaskan tentang aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini. Jadi aspek pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini yang selanjutnya yaitu perkembangan kognitif dan kepribadian. Kognitif yaitu merupakan bagian dari intelek yang merujuk pada penerimaan, penafsiran, pemikiran, pengingat, penghayalan, pengambilan keputusan, dan penalaran. Jadi untuk kognitif ini, dia itu berhubungan dengan pikiran. Dengan kemampuan kognitif inilah, seorang anak mampu memberikan respon pada kejadian yang mereka alami, baik secara internal maupun eksternal. Menurut Yusuf, berdasarkan teori perkembangan yang dicetuskan oleh Piaget, usia dini ini berada pada tahap sensorik motorik dan praoperasional, yang artinya periode pada saat anak belum mampu mengoperasionalkan mental secara logik. Jadi setiap anak ini akan mengalami dan melewati setiap tahapannya. Dan oleh Piaget sendiri, tahapan itu disebut asimilasi, akomodasi, dan equilibrium. Untuk asimilasi sendiri yaitu merupakan proses di mana stimulus baru dari lingkungan diintegrasikan pada pengetahuan yang ada pada diri anak. Sementara itu, untuk akomodasi adalah proses yang terjadi apabila berhadapan dengan stimulus yang baru. Dan asimilasi dengan akomodasi ini akan berlangsung terus-menerus sepanjang hidup anak, dan untuk melakukan penyeimbangan maka pada diri anak akan terjadi yang disebut dengan equilibrium. Jadi equilibrium ini merupakan proses penyeimbang antara asimilasi dan akomodasi. Untuk aspek selanjutnya itu aspek emosi dan sosial. Emosi merupakan suatu keadaan atau perasaan yang bergejolak pada diri individu yang sifatnya itu disadari. Dan pada tahap anak usia dini, emosi itu lebih rinci, bernuansa, atau berdiferensiasi yang disebabkan oleh banyak hal, yaitu ada 3 hal yang menyebabkan emosi seorang anak ini. Jadi yang pertama itu ada kesadaran kognitif yang telah meningkat pada anak usia dini yang memungkinkan pemahaman terhadap lingkungan menjadi berbeda dari tahap semula. Yang kedua, imajinasi seorang anak atau daya hayal anak ini lebih berkembang. Yang ketiga itu berkembangnya wawasan sosial anak. Syarifuddin dan kawan-kawan mengutip Nielsen menjelaskan sasaran dan perkembangan sosial emosional yaitu mengembangkan kapasitas yang terus bertambah pada perkembangan, kemandirian, dan keterampilan membantu diri sendiri dalam lingkup aktivitas, kegiatan rutin, dan tugas. Mengembangkan dan mengungkapkan kesadaran diri dalam hal berbeda jenis kelamin, anggota keluarga, kemampuan spesifik, karakteristik, dan kesukaan. Menunjukkan kebanggaan pada pencapaiannya. Yang keempat, memperlihatkan kemampuan yang bertambah dalam menggunakan perasaan, kebutuhan, dan pendapat dalam situasi sulit dan konflik tanpa menyakiti diri sendiri, orang lain, atau benda. Jadi, perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Dan sosialisasi adalah kemampuan bertingkah laku sesuai dengan norma, nilai, atau harapan sosial. Perkembangan sosial anak diperoleh selain dari proses kematangan juga melalui kesempatan belajar dan respon terhadap tingkah laku anak. Kemampuan bersosialisasi adalah satu kemampuan lain yang harus dikuasai oleh anak karena anak akan berinteraksi dengan orang lain, bahkan di tempat baru sekalipun. Tetapi setiap anak itu kan memiliki tingkat sosialisasi yang berbeda-beda. Ada yang mudah bersosialisasi, ada yang juga yang sulit untuk bersosialisasi. Sekian penjelasan dari saya.
Ya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Lola Ivanka Putri. Terima kasih. Oke, baiklah, tadi sudah dijelaskan pembahasan materi sebelumnya oleh teman saya yaitu Nanda Hanifah Sidika. Nah, di sini saya Lola Ivanka Putri Nasution akan melanjutkan pembahasan materi yang berjudul tentang perkembangan imajinasi dan perkembangan seni dan kreativitas. Nah, perkembangan imajinasi, kemampuan anak terefleksi dalam aktivitas anak berupa peniruan anak terhadap yang dilihatnya. Nah, bagi anak-anak imajinasi adalah kemampuan untuk merespon atau melakukan fantasi yang mereka buat yang kebanyakan dilakukan oleh anak di bawah 7 tahun. Berimajinasi yaitu kemampuan melihat gambaran dalam pikiran kita, berfungsi untuk memunculkan kembali ingatan di masa lalu, terus sebagai kemungkinan terjadi di masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Daya imajinasi anak akan membantu perkembangan potensi anak dalam bidang keterampilan intelektual, keterampilan sosial, keberbahasaan, dan juga aspek kreativitas. Oke, lanjut ke pembahasan materi perkembangan seni dan kreativitas. Pengembangan seni dan kreativitas pada pendidikan anak usia dini bertujuan agar anak dan dapat mampu menciptakan sesuatu berdasarkan hasil imajinasinya, mengembangkan kepekaan dan menghargai hasil karya yang kreatif. Adapun kompetensi dasar yang diharapkan dengan pengembangan seni dan kreativitas yaitu anak mampu mengekspresikan diri dengan menggunakan berbagai media atau bahan untuk berkarya seni, terus melalui kegiatan eksplorasi. Nah, kreativitas ini merupakan bakat khusus atau bakat yang nyata di akhir usia dewasa dan beberapa khusus dimiliki di antaranya anak muda atau dewasa yang mana muncul tidak begitu normal dibanding yang lain. Nah, dijelaskan oleh Shower dalam Syarifuddin DKK bahwa kreativitas itu adalah pengakuan sosial yang muncul atas prestasi baru sebagaimana dihasilkan seseorang. Perilaku yang mencerminkan kreativitas alamiah pada anak usia dini dapat diidentifikasi dari beberapa ciri, yaitu yang pertama senang menjajaki lingkungan, mengamati dan memegang segala sesuatu, eksplorasi secara ekspansif dan eksesif. Yang kedua, rasa ingin tahunya besar, suka mengajukan pertanyaan dengan tak henti-hentinya. Yang ketiga, bersifat spontan dalam menyatakan perasaan dan pikirannya. Keempat, yaitu berpetualangan, selalu ingin mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Terus yang kelima itu suka melakukan eksperimen, membongkar dan mencoba-coba beragam hal. Yang keenam, jarang merasa bosan, selalu ada yang ingin dilakukan. 7. Memiliki daya imajinasi yang tinggi. Jadi, kreativitas merupakan kemampuan individu untuk melakukan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Di dalam pendidikan anak usia dini terdapat serangkaian sasaran pengembangan seni dan kreativitas yang bermuara pada perkembangan rasa keindahan, sebagaimana diungkapkan oleh Nielsen dalam Syafaruddin DKK berikut ini. Yang pertama, mencermati garis, warna, bentuk, dan tekstur melalui kegiatan seni. Yang kedua, melakukan percobaan dengan beraneka macam alat dan bahan. Yang ketiga, mengungkapkan pikiran dan perasaan melalui seni. Yang keempat, mengembangkan
kesadaran, dan penghargaan budaya seni. Selanjutnya menyanyikan lagu dan mendengarkan musik, terus memberi reaksi pada musik dengan gerakan tubuh. Terus mencermati beraneka instrumen, irama, dan melodi. Menampilkan cerita, menggunakan gerakan tubuh untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran. Menggunakan boneka untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran. Baiklah, perkenalkan nama saya Ayu Effendi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Lola tentang aspek-aspek perkembangan dan pertumbuhan pada anak usia dini. Nah, tentang aspek-aspek perkembangan pertumbuhan pada anak usia dini, di sini ada perkembangan moral dan nilai-nilai agama. Moral dan nilai-nilai agama anak akan berkembang dengan baik apabila anak memperoleh contoh dan teladan serta arahan dari orang-orang terdekatnya, karena aspek perkembangan ini sangat membutuhkan modal dan pembiasaan yang baik dan terus-menerus dari orang tua, guru, serta lingkungannya. Perkembangan moral dan nilai-nilai agama pada diri anak akan timbul dan berfungsi dengan sempurna melalui pemeliharaan dan latihan yang berlangsung secara bertahap. Adapun jiwa keagamaan pada anak timbul karena dua hal, yaitu karena rasa ketergantungan dan insting keagamaan. Adapun perkembangan agama pada anak melalui 3 fase, yaitu the fairy tale stage, tingkat dongeng. Pada tingkat ini dimulai sejak anak usia 3 hingga 6 tahun. Dalam fase ini, di dalam diri anak tertanam konsep mengenai Tuhan, yang tertanam dalam banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi. Pada tingkat ini, anak menghayati konsep ketuhanan sesuai dengan tingkat perkembangan intelektualnya. Yang kedua, ada the realistic stage, tingkat kenyataan. Pada tingkat ini dimulai sejak anak memasuki SD. Pada masa ini, ide ketuhanan anak tumbuh mencerminkan konsep-konsep yang berdasarkan pada kenyataan atau realistis. Pada masa ini, ide ketuhanan anak didasarkan atas dorongan emosional hingga mereka melahirkan konsep ketuhanan yang formalis. Yang ketiga, ada individual stage, tingkat individu. Anak pada tingkat ini memiliki kepekaan emosi sejalan dengan perkembangan usia mereka. Semua perilaku anak membentuk suatu pola perilaku mengasah potensi diri sebagai individu makhluk sosial dan hamba Allah. Agar minat anak tumbuh subur harus dilatih dengan cara yang menyenangkan agar anak tidak merasa terpaksa dalam melakukan kegiatan keagamaan. Dari hal tersebut, maka terbentuklah sifat dan agama pada diri anak. Di antaranya ada unreflected atau tidak mendalam. Anak beranggapan atau menerima terhadap ajaran agama tanpa kritik. Kebenaran yang mereka terima tidak begitu mendalam sehingga cukup sekedarnya saja. Yang kedua, ada egosentris. Anak memiliki kesadaran diri sejak tahun pertama usia perkembangan dan akan berkembang sejalan dengan pertambahan pengalamannya. Semakin bertumbuh, semakin meningkat pula egoisnya. Yang ketiga, ada anthropomorphism. Konsep ketuhanan pada diri anak menggambarkan aspek-aspek kemanusiaan. Melalui konsep yang terbentuk dalam pikiran, mereka menganggap bahwa kriteria Tuhan itu sama dengan manusia. Pekerjaan Tuhan mencari dan menghukum orang yang berbuat jahat di saat itu berada di tempat yang gelap. Yang keempat, ada verbalis dan ritualis. Mereka menghafal verbal kalimat-kalimat keagamaan, dan di samping itu pula dari amanilah yang mereka laksanakan berdasarkan pengalaman menurut tuntunan yang diajarkan. Perkembangan agama pada anak sangat besar pengaruh terhadap kehidupan agama anak di usia dewasanya. Yang kelima, ada imitatif atau meniru. Tindakan keagamaan yang dilakukan pada anak-anak diperoleh dari meniru, contohnya berdoa dan sholat. Yang keenam, ada rasa heran. Rasa heran dan kagum merupakan tanda dan sifat keagamaan yang terakhir pada anak. Rasa kagum yang ada pada anak berbeda dengan pada kagum orang dewasa. Rasa kagum pada anak bersifat kritis dan kreatif, sehingga mereka hanya kagum pada keindahan lahiriah saja. Hal ini merupakan langkah pertama dari pernyataan kebutuhan akan dorongan yang untuk mengenal suatu pengalaman yang baru. Rasa kagum mereka dapat disalurkan melalui cerita-cerita yang menimbulkan rasa takjub pada anak-anak.
Walaupun proses perkembangan seperti di atas merupakan gejala yang universal, namun terdapat variasi yang luas, baik tingkat individual maupun tingkat kelompok tertentu. Peranan lingkungan keluarga sangat penting dalam pembinaan penghayatan keagamaan ini, karena dalam agama diyakini bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki potensi beragama, maka keluargalah yang mewarnai perkembangan agamanya. Di sini, keluarga hendaklah menciptakan lingkungan psikologis yang mendukung pembentukan karakter anak dalam menjalankan ajaran agamanya. Dengan demikian, kompetensi dan hasil belajar yang perlu dicapai pada aspek perkembangan moral dan nilai-nilai agama adalah kemampuan melakukan ibadah, mengenal dan percaya akan ciptaan Tuhan dan mencintai sesama manusia. Sebagai seorang pendidik anak usia dini, orang tua dan guru hendaklah memberi pengarahan yang baik agar tingkat spiritual dan kemampuan moral anak berkembang dengan baik, sehingga anak dapat memilih ucapan tindakan yang baik sesuai dengan nilai dan moral agamanya. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Nah, itulah tadi aspek-aspek perkembangan dan pertumbuhan pada anak usia dini yang telah dijelaskan. Semoga penjelasan dari kita bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi yang sudah menonton. Sampai di sini dulu penjelasan kita kali ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.